warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wa takum minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tentang kehidupan umat manusia. Maka alangkah lebih indahnya, alangkah lebih baiknya salah satu ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu kita dengan memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dikarenakan salah satu amal yang memang tidak ada filterisasi, mau dilakukan secara sadar atau tidak sadar, bersalawat itu tetap akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita perlu berselawat? Pertama sekali untuk menumbuhkan rasa cinta dalam diri kita terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini semua kemuliaan yang kita raih, semua kebaikan yang bisa kita lakukan itu dikarenakan kebaikan dari Allah. Al-fadlu minallah wa rasul. Bahwasanya dikarenakan adanya kebaikan dari Allah dan adanya diutus baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Rasul tidak pernah diutus ke atas muka bumi ini, maka ibu-ibu, umi-umi itu tidak akan pernah tahu bagaimana cara menutup aurat. Kenapa? Karena hidayah tersebut tidak datang kepada kita. Kalau seandainya Rasul tidak pernah diutus, maka seorang ayah juga tidak akan pernah tahu bagaimana cara menutup aurat. Maka kalau seandainya kita melihat ada bapak-bapak yang sudah tua naik sepeda motor ataupun keluar dari rumahnya dengan celana pendek, ya, mungkin bapak tersebut belum mendapatkan hidayah dari Rasulullah SAW. Sebab itu perbanyaklah berselawat agar kita juga nanti dikenal oleh baginda Rasulullah SAW pada saat kita dibangkitkan di hari akhirat dan akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari dalam beliau tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang dosa yang kelima, dosa besar yang kelima, yaitu tidak membayar zakat, mani'uz zakat. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan neraka wail bagi orang-orang musyrik alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu siapa yang menduduki yang akan memasuki neraka wail tersebut adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, ya, tidak mengeluarkan zakat. Wahum bil akhiratihum kafirun, dan mereka tidak meyakini adanya hari akhirat. Ini adalah sanksi bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat dan orang yang tidak percaya kepada hari akhirat. Kalau salah satu di antara dua indikator tersebut dilanggar oleh manusia, maka tempat mereka itu adalah neraka wail. Nah, bagaimana pemahaman tentang zakat? Para ulama ini berbeda pendapat apa saja harta yang wajib dizakatkan.
dan Al-Quran itu tidak pernah menentukan harta apa saja yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Ini indahnya Al-Quran. Kenapa? Tapi pada saat Al-Quran bercerita tentang asnaf zakat, itu sudah ditentukan asnafnya. Siapa saja penerima zakat? Al-Quran dengan tegas menyebutkan siapa saja golongan penerima zakat. Berbeda pada saat Al-Quran menceritakan potensi zakat tersebut dari apa saja yang harus kita keluarkan. Sehingga disinilah letak pemahaman para ulama dalam memahami teks nas tersebut. Jadi kalau seandainya pendapat yang mengatakan bahwasanya semua pendapatan, semua pertambahan nilai ekonomi itu wajib dikenakan zakat. Ini definisi yang paling muktabar di antara sekian banyak para ulama. Semua pertambahan nilai ekonomi. Seseorang mempunyai pendapatan, maka dia akan mengeluarkan zakat. Contoh misalnya ini, mohon maaf, Ustadz ini kan punya amplop nih dikasih ini. Pak Mus ya, setelah ceramah ini dikasih amplop. Hitung amplopnya. Misal sekali ceramah berapa? Tulis. Nanti dalam 1 tahun berapa dapat? Hitung akumulasi baru bayar. Mau bayar per bulan boleh, mau bayar per tahun boleh. Kajian rutin Masjid Darussalam, kajian subuh Senin, berapa pendapatan? Ya, kajian Masjid A, kajian Masjid B, kajian Masjid C. Jangan pernah katakan, saya kan punya kebutuhan, saya kan bawa pulang untuk istri. Nah, sekarang dianalogikan seperti ini, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Orang pergi ke sawah, itu durasi dia bekerja itu adalah 3 bulan. 3 bulan pergi ke sawah. Mulai dari membajak, semua itu tidak pernah dihitung variable cost-nya kalau dalam bahasa ekonomi. Tidak pernah dihitung biaya untuk membajak sawah, untuk menggarap sawah, menanam. Ya, semua tidak ada, semprot nggak ada. Nggak pernah dikeluarkan biaya, dihitung biayanya. Tapi apa yang terjadi? Mereka punya pendapatan 1.500 kilo padi, bukan beras ya, 1.500 kilo padi, mereka sudah mengeluarkan zakat. Bayangkan 3 bulan mereka sudah mengeluarkan zakat. Kita hari ini ada sebagian orang Allah berikan kemudahan. Kemudahan apa? Dia mempunyai ilmu, punya suara, bisa ceramah, bisa mengajar, bisa berbuat sesuatu, dan itu dibayar jauh lebih mahal dari seorang petani, dari seorang pergi ke sawah. Apakah dia tidak layak membayar zakat? Nah, yang paling kita khawatirkan adalah pada saat nanti ternyata wailun tersebut, neraka wail tersebut adalah bagi ustadz yang tidak menganggap zakat ada wajib zakat di ceramah. Ya. Ini yang paling kita khawatirkan. Niatkan saja, kalau memang bisa dihitung sebagai, kalau Allah nanti menghitung sebagai zakat, berarti sudah terlepas. Kalau tidak dihitung sama Allah, ternyata nanti di hari akhirat dibilang sama Allah, oh ternyata kalau misalnya gaji guru, gaji dosen itu tidak dihitung zakat sebagai infak, berarti sudah jadi sedekah bagi kita. Tapi yang paling bahaya kalau kita tidak mau mengeluarkan pendapatan tersebut. Kenapa dengan tanaman, gandum, kurma, anggur? Karena itu merupakan komoditas unggulan pada saat itu. Makanan pokok yang ada pada saat itu. Sumber pendapatan yang paling utama pada saat itu adalah gandum, kurma, anggur. Orang-orang semuanya berprofesi sebagai petani, pedagang. Ini adalah gambaran zakat itu memang harus kita keluarkan. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka wailun. Imam Az-Zahabi selanjutnya menjelaskan sebuah ayat Al-Quran dalam surat Ali Imran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah.
Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlih. Janganlah sekali-sekali orang yang bakhil itu dengan harta Allah, ya, yang Allah berikan kepada mereka, dikarenakan karena menyangka bahwasanya itu adalah baik bagi mereka. Ya. Pada saat dia pelit, jangan mereka pikir bahwasanya pelit mereka itu baik bagi mereka. Ya. Jangan pernah berprasangka seperti itu. Maka kita salut sama jamaah. Ya. Misalnya pas duduk ngopi, rebut-rebutan bayarnya. Nah, bukan pura-pura sibuk pegang HP semuanya. Pas giliran bayar semua sibuk pegang HP. Ada juga yang seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya Ustaz ngopi kita pagi ini, ya, yuk. Pas kita mau bayar udah duluan dibayar. Rebut-rebutan membayar. Macam alasannya. Ada yang bilang, oh ini udah dibayar, udah potong disewa kedai, misalnya dibilang seperti itu. Ada apa? Karena ada sebuah kegemaran yang menggambarkan bahwasanya harta yang kita miliki hari ini itu bukan dikarenakan karena kemampuan kita. Dalam bahasa Aceh sering diungkapkan dengan istilah kentuah tubuh. Ya. Seseorang itu bisa mencari rezeki dan mendapatkan rezeki itu bukan dikarenakan kemampuan dia, akan tetapi ini adalah titipan dan amanah dari Allah. Contoh misalnya, bapak-bapak punya skill, katakanlah bisa buat apa. Kalau seandainya Allah jepit satu urat sarafnya saja, satu uratnya saja, maka terkapar di rumah rezeki tersebut tidak bisa mencarinya. Tidak dapat penghasilan apapun. Dan saya sangat salut dengan salah seorang jamaah yang menceritakan kepada saya pada saat dia mengatakan, Ustadz saya tahun 70-an itu sudah pegang uang 4 goni katanya. 4 goni, sudah ada uang dia 4. Begitulah kayanya. Tapi kalau Allah mau menjepit rezeki, dia katakan 3 hari saya cari uang, 1 kilo beras pun tidak pernah ada dapat. Coba bayangkan. Kalau Allah mau melimpahkan, itu uang dia pernah dia miliki 4 goni. Waktu itu orang belum tren simpan uang di bank. Kalau perlu berurusan ke Jakarta, bawa kopor banyak-banyak, taruh di kopor, bawa ke Jakarta. Seperti itu dia katakan. Pakai goni bawa uang ke Jakarta. Nah, begitu disempitkan rezeki sama Allah, dia cari rezeki 3 hari, 1 kilo beras pun tidak ada rezeki. Inilah yang kita katakan bahwasanya jangan pernah kita tidak membayar zakat. Kenapa? Karena zakat itu adalah multiplier effect dampaknya. Contoh misalnya masjid kita, di kampung kita, sudah ada Baitul Mal. Ada Baitul Mal yang menghimpun siapa saja orang kaya yang di desa ini yang mempunyai pendapatan, ayo bayar zakatnya setiap tahun. Nanti zakat tersebut akan disalurkan kepada fakir miskin. Kalau seandainya kita cerita tentang zakat ini, maka kita tidak akan pernah bergerak dari maknanya kalau seandainya kita belum bisa membuktikan bahwasanya apa yang disampaikan Allah itu adalah benar. Contoh misalnya, konteks zakat, Allah berpesan kepada kita semuanya itu adalah dengan kata-kata khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah. Bagaimana bisa kita akan mengambil harta kalau seandainya kita tidak ketahui Bapak Fulan mempunyai harta sekian, punya nisab zakat sekian. Maka inilah yang dinamakan dengan perlu pendataan. Harus adanya database di desa. Berapa jumlah penduduk di desa kita? Katakanlah misalnya 15.000 orang. Dari 15.000 itu berapa yang punya penghasilan yang kita kategorikan dia di atas garis kemiskinan. Dalam artian dia memang sudah tidak miskin lagi. Maka berapa pendapatan seseorang di kampung kita, di desa kita yang sudah terlepas dari haddul kifayah sama haddul kafaf. Ada batasan minimal yang memang harus terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Kalau sudah kita sepakati, katakanlah misalnya di desa kita 3,5 juta, apabila seorang yang baru berkeluarga punya anak 1 orang, itu ada indikatornya yang harus kita tentukan. Maka dia sudah terlepas dari kemiskinan. Kalau seandainya dia masih lajang, mungkin pendapatannya jauh lebih sedikit yang memang kebutuhan dia. Maka setiap individu,
setiap desa mempunyai indikator yang berbeda tentang garis kemiskinan. Sehingga dari situlah kita bisa menetapkan berapa batasan wajib zakat dalam satu desa. Nah, banyak di antara orang-orang yang apabila mereka sudah mencapai nisabnya, zakatnya mereka akan akan mengelak dari untuk membayar zakat. Contoh misalnya pada saat dia memelihara kambing, 40 ekor sudah kambingnya, ya, maka kambing yang ke-40 itu disembelihnya buat kenduri, ya, buat syukuran. Alasannya bagus, buat syukuran. Supaya apa? Supaya dia tidak harus mengeluarkan zakat kambing. Ini namanya ngeles, ya. Ini namanya mencari-cari alasan untuk tidak mengeluarkan zakat. Begitu juga hal ini paling sering terjadi sama ibu-ibu. Ya, mohon maaf, bukan ibu-ibu yang ada di dalam majelis ini, ibu-ibu di luar. Ya, dia punya emas. Alasannya apa? Ustadz, saya punya emas, sudah tanya semuanya. Ujungnya apa dia bilang? Tapi emas itu saya pakai. Wajib enggak zakat? Padahal emas itu udah seperti kungfu solin, ya, penuh ini misalnya emasnya. Udah lebih dari 85 gram emas. Maka sudah wajib zakat. Berapa mayam itu nanti ibu-ibu yang lebih tahu. Misalnya berapa mayam, 85 gram emas itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Maka kalau seandainya kita menyimpan emas seperti itu tanpa hal yang produktif, maka kita akan terus tergerus aset yang kita miliki. Ini yang paling penting. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Agar harta tersebut bukan hanya bergilir pada dimiliki oleh orang-orang tertentu. Terjadinya perputaran aset dari orang kaya kepada orang miskin. Adanya transfer, distribusi harta kekayaan secara normal di dalam Islam. Mekanismenya yaitu dengan cara membayar zakat. Nah, cerita tentang zakat ini, zakat itu lebih bermakna apabila kita mengelolanya secara corporate, secara perusahaan. Contoh misalnya di kampung kita ada perusahaan, ada berapa CV di kampung kita. Kita perlu data itu. Ada berapa PT di kampung kita, berapa zakatnya. Maka desa yang ada, katakanlah misalnya desa yang mempunyai perusahaan yang besar, apalagi perusahaan minyak, tentu mereka akan mempunyai nilai kesejahteraan yang jauh lebih besar. Namun hari ini apa yang terjadi? Desa di sekitar perusahaan minyak semuanya adalah desa termiskin. Kenapa? Karena konsep zakatnya tidak berjalan secara baik. Seharusnya berbanding terbalik. Kenapa? Pada saat kita cerita tentang perusahaan-perusahaan, maka mereka harus membayar zakatnya. Nah, hari ini saya pernah menanyakan berapa penghasilan, mohon maaf, masa waktu itu, berapa penghasilan eksplorasi PT Arum? Nah, tidak ada yang tahu, Ustaz. Jakarta pun tidak ada yang tahu. Head office di Jakarta pun tidak ada yang tahu berapa yang dieksplor dalam satu hari. Nah, kalau seandainya Islam itu kita terapkan dalam hal zakat ini di perusahaan minyak, maka setiap barel yang dihasilkan, setiap hasil alam yang dihasilkan, maka mereka akan mengeluarkan zakat. Bayangkan betapa kayanya Aceh kalau seandainya dana ini disalurkan dalam bentuk zakat. Kenapa? Karena kita bisa membuat industri-industri dari zakat. Contoh misalnya, tidak kita hanya salurkan dalam bentuk yang seremonial yang itu akan habis seperti habisnya es, ya. Mohon maaf, misalnya hari ini dana zakat itu hanya disalurkan untuk sunatan massal. Dana zakat hanya untuk disalurkan untuk beli kain sarung, beli beras. Sampai kapanpun itu tetap harus menjadi pengeluaran. Tapi kalau seandainya kita bisa membuat dari dana zakat, katakanlah perusahaan minyak A, itu akan dibuat sebuah pabrik apa? Cold storage, pabrik ikan. Sehingga apa? Semua orang yang bekerja di situ adalah orang fakir miskin dan mempunyai saham di pabrik tersebut. Nanti pabrik ikan tersebut, cold storage tersebut mempunyai pabrik turunan. Pabrik turunannya apa misalnya? Itu akan dibuat dari dana zakat tahun berikutnya, yaitu produk ikan kaleng misalnya. Produk makanan kerupuk, bakso. Semua itu bisa dibangun dari apa? Dari zakat corporate tersebut.
Hari ini tidak pernah dilakukan. Nah, kenapa? Karena kita tidak pernah membenarkan apa yang sudah dikatakan oleh Allah benar tentang zakat. Sehingga Allah mengancam orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu dengan ancaman yang sangat serius, ya. Dengan ancaman yang sangat serius. Di mana di dalam ayat yang lain juga Allah jelaskan bahwasanya walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menumpukan adz-dhahaba wal fiddah, kedua logam mulia ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran karena dua logam mulia ini adalah mata uang resmi yang digunakan oleh orang-orang Islam. Ini yang perlu kita pahami. Pada saat disebutkan adz-dhahaba wal fiddah, emas dan perak, itu bukan berarti hanya dipahami dengan emas yang dipakai di tangan, bukan emas perhiasan. Akan tetapi apa? Ini adalah dua mata uang resmi. Kesalahan kita hari ini pada saat kita hanya memahami mata uang resmi itu adalah uang kertas. Kita mempersempit makna uang. Seharusnya uang itu adalah emas dan perak. Nanti kalau kita kaji tentang kajian emas dan perak sebagai mata uang, inilah yang akan membuat kestabilan perekonomian sebuah negara. Ya, contohnya apa? 1 ekor kambing di masa Rasulullah itu 1 dinar. Ya, 1 dinar. Sampai dengan hari ini, ya, 1 ekor kambing harganya adalah 1 dinar. Bayangkan 1444 tahun lamanya harganya stabil. Beda dengan pada saat kita menggunakan mata uang kertas. Contoh, dulu waktu saya kecil jajannya 5 rupiah. 5 rupiah sudah bisa beli kerupuk yang ada sambalnya, kerupuk opak, ya kan? Bisa beli mie caluk yang satu sama es teh. Itu 5 rupiah. Hari ini 5 rupiah punya harga? Tidak ada. Dulu orang naik haji itu cuma 2 juta. Nah, 2 juta tahun 80-an. Kenapa? Karena emas 1 mayam 2.000. Ya. Berbeda hari ini. Hari ini emas 1 mayam berapa, Bang? 2,5 juta. Nampak Pak Mus nggak ada rencana mau nikah lagi. Ini yang harus diyakini ya. Kalau tahu dia harga emas sudah berarti dipantau. Ya. Ini permasalahan hari ini. Dulu harga emas 1 mayam 2.000. Hari ini 2,5 juta. Inilah yang dinamakan dengan inflasi. Ya. Maka pada saat kita menemukan di dalam ayat ini, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, itu bukan hanya dipahami emas batangan dan perak batangan, akan tetapi uang. Karena ini merupakan dua komoditas yang dijadikan pada saat itu adalah sebagai alat transaksi. Wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan mereka tidak menafkahkan di jalan Allah, maka sampaikan kabar gembira. Bagaimana bentuk istihza, bagaimana bentuk penghinaan. Fabashshirhum, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu bi'adzabin alim. Seharusnya kabar gembira itu adalah mendapatkan balasan surga. Tapi di sini Allah menyebutkan bahwasanya kabar gembira itu adalah azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaihim fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Nah, penyebutan beberapa anggota tubuh ini sudah pernah kita jelaskan pada saat siksaan di dalam api neraka. Nah, di sini kita ingin menjelaskan dari aspek ekonomi. Kenapa dahi mereka itu berkerut? Orang kaya begitu melihat orang miskin, dahinya itu betul berkerut. Alah miskin, ngapain orang itu asik minta-minta aja. Ini yang pertama sekali. Maka pada saat hari itu yang akan disiksa itu adalah dahi mereka. Nah, ini penjelasan dari Imam Al-Zahabi.
wa junubuhum, dan lambung mereka. Kenapa? Karena lambung ini adalah tempat menahan, tempat menampung semua makanan. Sehingga apa? Mereka menggeserkan lambung mereka untuk tidak menghadap orang-orang miskin tersebut. Maka dua anggota tubuh yang disebutkan oleh Allah, yang pertama adalah dahi, dikarenakan mereka tidak suka berkerut dahi mereka saat bertemu dengan orang-orang miskin. Yang kedua adalah lambung, yang mereka palingkan ya, dari orang-orang miskin ya. Sehingga apa? Mereka tidak mau mengenyangkan lambung orang-orang miskin dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Dan yang ketiga itu adalah wadhuhuruhum. Kenapa disiksa punggung? Karena mereka memalingkan diri mereka dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Tiga penyebutan anggota tubuh tersebut ini merupakan sebuah janji pasti dari Allah. Siapapun yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka tiga anggota tubuh ini akan menjadi tempat siksaan yang sangat luar biasa. Kita insya Allah akan sambung tentang zakat di pertemuan setelah Idul Adha, jika Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali. Kalau tidak, saya mohon maaf atas segala kesalahan selama dalam pengajian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.